Nah, di sini kami akan menyelesaikan suatu permasalahan di mana kami akan menggabungkan topik-topik yang bisa diambil yang Ibu sudah berikan. Yang pertama adalah mengenai kasus. Kami akan membahas suatu kasus logistik nantinya yang akan diselesaikan dengan metode matriks. Kemudian yang kedua, kami juga akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan software yaitu Google Colab. Kemudian yang ketiga juga berhubungan yaitu kami akan menggunakan cara kerja simplex dengan metode operasi baris elementer. Kita langsung saja ke kasus yang pertama. Nah, di kasus yang pertama ini ada soal ataupun suatu kasus yang akan saya bacakan, yaitu PT Logistik Nusantara adalah perusahaan distribusi yang melayani pengiriman berbagai produk ke toko-toko di daerah. Saat ini, perusahaan memiliki dua produk utama yang banyak diminati oleh pelanggan, yaitu produk A dan produk B. Produk-produk ini memberikan keuntungan bagi perusahaan, namun terbatas oleh kapasitas kendaraan pengiriman yang hanya bisa mengangkut dalam jumlah tertentu. Manajer distribusi, yaitu Bu Mira, ingin memastikan bahwa pengiriman ini menghasilkan keuntungan yang maksimal. Untuk itu, ia harus menentukan jumlah produk A dan produk B yang dikirim dalam setiap perjalanan. Dan di kasus ini diberikan informasi yang dimiliki oleh Bu Mira, yaitu keuntungan yang nantinya akan jadi Z ataupun fungsi tujuan, di mana setiap unit produk merek A menghasilkan keuntungan 3.000, sedangkan setiap unit produk merek B akan memberikan keuntungan 5.000. Nah, yang informasi dimiliki Bu Mira juga ada kapasitas kendaraan yang nantinya akan menjadi fungsi pembatas, di mana kendaraan yang digunakan memiliki beberapa batasan. Di mana yang pertama adalah satu produk merek A dibatasi hingga 4 unit per perjalanan. Kemudian untuk batasan yang kedua yaitu dua produk merek B membutuhkan lebih banyak ruang dalam kendaraan, sehingga maksimal produk B yang dapat diangkut adalah 6 unit per perjalanan. Kemudian juga ada di sini batasannya yaitu total muatan kendaraan untuk 3 produk merek A dan 2 produk merek B tidak boleh melebihi kapasitas keseluruhan yaitu 18 unit. Nah, di sinilah letak permasalahan, di mana Bu Mira perlu merencanakan pengiriman produk agar yang pertama, keuntungan yang diperoleh dari produk A dan produk B maksimal, akan tetapi tetap memenuhi batasan kapasitas kendaraan. Pertanyaan dari kasus ini yang pertama yang harus nanti ada penyelesaiannya, yaitu berapa unit produk A dan produk B yang harus dikirim Bu Mira dalam setiap perjalanan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian untuk yang kedua pertanyaannya yaitu berapa besar keuntungan maksimal yang dapat diperoleh. Bantu Bu Mira menentukan kombinasi pengiriman terbaik. Setelah ini kita akan selesaikan kasus dari Bu Mira ini. Nah, tahap pertama untuk menyelesaikan kasus ini yaitu kita mendefinisikan terlebih dahulu variabel keputusan, di mana kita menggunakan X1 untuk menunjukkan jumlah unit produk A yang dikirim, dan juga X2 untuk menunjukkan jumlah unit produk B yang dikirim. Sesuai tadi yang saya katakan, bahwasanya kita akan menemukan Z atau fungsi tujuan dari persoalan keuntungan keuntungan 3.000 dan 5.000 untuk produk A dan produk B. Maka fungsi tujuannya itu Z sama dengan 3.000 X1 tambah 5.000 X2. Menjadi jika diperkecil, yaitu Z 3X sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Karena ini nantinya dicari keuntungan paling maksimal, maka fungsi Z ini harus maksimis. Kemudian di sini ada fungsi pembatas. Ini dilihat dari soal yaitu kapasitas kendaraan, di mana di sini ada satu produk merek A dibatasi hingga 4 unit per perjalanan, maka bisa dikatakan bahwasannya itu X1 kurang dari sama dengan 4. Kemudian ada juga untuk dua produk merek B dapat diangkut adalah 6 unit per perjalanan, maka batasnya adalah X2 kurang dari sama dengan 6. Ini bisa diperbesar menjadi 2X2 kurang dari sama dengan 12, yaitu dikali 2 untuk X2 dan dikali 2 untuk 6. Kemudian batasan yang ketiga yaitu total muatan kendaraan untuk 3 produk merek A. Merek A tadi X1, 2 produk merek B yaitu X2, tidak boleh melebihi kapasitas keseluruhan yaitu 18 unit. Maka fungsi pembatasnya yaitu 3X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 18. Tadi terlewat ada Z 93X1 tambah 5X2 bisa dibuat dalam bentuk matriks, yaitu matriks 35 dan matriks X1 X2 dikali menjadi 3X1 tambah 5X2. Nah, dari fungsi pembatas dan Z ini kita bisa buat bentuk kanonik untuk nantinya kita masukkan ke dalam tableau, di mana bentuk kanonik dari X1 kurang dari sama dengan 4. Karena ini penggunaan metode simplex yang nantinya akan di OB, maka kita butuh variabel slack. Maka muncul X1 tambah S1 sama dengan 4. Sama dengan yang pertama, yang kedua juga muncul variabel slack 2. Jadi 2X2 ditambah S2 sama dengan 12. Untuk yang ketiga juga sama. 3X1 tambah 2X2 kurang dari sama 18, maka muncul variabel slack S3.
yang hasilnya 3x1 tambah 2x2 tambah S3 sama dengan 18. Nah, untuk si fungsi Z ini kita masukkan 0S1, 0S2, 0S3 dari fungsi pembatas, kemudian dialihkan ke sebelah kiri. Jadi nantinya sama dengan 0, jadi hasilnya Z min 3x1, min 5x2, min 0S1, min 0S2, min 0S3 sama dengan 0. Setelah ini kita akan masukkan ke dalam tableau. Nah, setelah kita tadi tahu bentuk harmoniknya, maka kita akan masukkan nilai-nilai dari koefisien dari setiap fungsi tujuan maupun fungsi pembatas ke dalam tabel 1 ataupun tableau 1. Maka ini adalah hasilnya seperti tadi yang untuk baris 0. Baris 0 itu ya Z maximize. Nilai Z-nya kan 1, nilai X1-nya min 3, nilai X2-nya min 5 dan seterusnya. Untuk B1 yang tadi adalah fungsi pembatas 1, maka nilai Z-nya adalah 0, X1-nya 1, X2-nya 0 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini ada basis. Basisnya apa sih? Basis ini adalah nilai yang dimana dia itu nilai dalam satu kotak 1 dan selainnya yang sekolom dengan dia nilainya 0. Maka kita lihat nih basis untuk B0 yang nilainya 1 dan kolom sebarisnya adalah 0 adalah Z. Z nih, si baris 0-nya 1, yang selainnya 0. Maka untuk baris 0, basisnya Z. Untuk baris 1, yang nilainya 1 dan yang sekolom dengan dia adalah 0, yaitu adalah E1. Kemudian untuk baris kedua, yang nilainya 1 kolom 1 dan yang sekolom dengan dia adalah 0, maka nilainya adalah S2. Baris 3, yang nilainya 1 dan yang sekolom dengan dia 0 adalah S3. Kemudian ada RHS. RHS ini merupakan konstanta dari tadi fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Kemudian ada rasio. Rasio ini nanti digunakan untuk mencari baris kunci, yaitu perbandingan antara RHS dan kolom kunci. Nah, kita sebelum ke sana kita harus tahu terlebih dahulu kolom kunci kita. Kolom kunci adalah nilai yang paling kecil dari nilai Z. Kita lihat di baris 1 ini nilai yang paling kecilnya itu adalah min 5, maka kolom kuncinya dulu kolom X2. Kemudian setelah kita tahu kolom kunci, maka kita akan mencari baris kunci. Baris kunci tadi adalah perbandingan antara RHS dan juga kolom kunci. Di sini RHS-nya 0 dibagi, ini harusnya min 5, 0 bagi min 5 adalah 0. Kemudian RHS untuk B1 4 dibagi 0 tidak terdefinisi. Untuk baris 2, RHS-nya 12 dibagi 2 adalah 6. 18 bagi 2 untuk baris 3 yaitu 9. Nah, baris kunci ini adalah nilai yang paling kecil tapi positif dari keseluruhan rasio. Maka di sini diketahui bahwa nilai yang paling kecil positif adalah 6. Maka baris kuncinya adalah B2. Setelah kita tahu kolom kunci dan baris kunci, maka kita akan ketemu dengan unsur kunci. Unsur kuncinya yaitu adalah perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Di sini adalah nilainya 2. Maka si nilai 2 ini harus menjadi 1. Dan nanti nilai yang sekolom dengan dia yang lainnya harus menjadi 0. Agar nanti pindah nih si basisnya. Yang tadinya basisnya untuk baris 2 adalah S2 menjadi X2. Agar dapat tercapai, maka diperlukan operasi baris elementer, di mana merupakan salah satu metode yang digunakan dalam matris kan. Maka kita akan gunakan B2 aksen contohnya di sini. B2 aksen itu dia harus menjadi 1, maka untuk yang nilainya 2 itu akan dikalikan dengan setengah, yaitu dalam operasi elementer yaitu menggunakan dikali dengan konstanta. Maka setengah kali B2 yaitu 1. Kemudian dan ini akan nanti digunakan di rumus ini akan digunakan di yang sebaris dengan dia. Kemudian untuk B0 aksen ini nilainya harus sama dengan 0. Untuk baris 0-nya itu adalah min 5, maka kita perlu bantuan dengan baris lain, itu baris 2 aksen, yaitu yang tadi nilainya 1. Maka B0 itu min 5, tambah 5 kali 1, 5, maka hasilnya adalah 0. Kemudian B1 aksen ini juga nilainya harus 0. Di sini B1-nya adalah sudah 0, maka kita gunakan bantu dengan lain, yaitu dikali dengan konstanta 0. Agar tetap 0, maka hasilnya akan 0. Kemudian untuk baris 3 aksen juga harus 0. Di sini nilainya 2, maka diperlukan bantuan dengan baris lain, yaitu baris 2 aksen, maka B3 ditambah B3-nya 2 ditambah min 2 kali 1, B2 aksennya 1, maka nilainya adalah 0. Nah, rumus-rumus ini nantinya digunakan dengan yang sebaris dengan dia, itu B2 aksen, semuanya digunakan, B0 aksen, semuanya digunakan. Nanti akan hasilnya saya cantumkan di tabel 2, tidak saya hitung satu persatu kolom. Nah, tabel 2 ini merupakan hasil dari operasi baris elementer dari tabel 1, di mana kita seperti yang tadi kita sudah gunakan, kita cari dulu kolom kuncinya. Kolom kunci yaitu nilai paling negatif dari yang paling kecil dari nilai Z, maka di sini ketahui bahwasannya ada min 3 yang paling kecil. Maka kita akan cari baris kunci. Baris kunci adalah rasio atau perbandingan antara RHS dan juga kolom kunci. Untuk B0 aksen, RHS-nya 30 dibagi dengan min 3, maka min 10. Kemudian untuk B1 aksen, RHS-nya 4, rasio dengan X1, 1, 4/1, 4. Kemudian yang 6, baris 2 aksen dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi, 6 bagi 0. Kemudian untuk baris 3 aksen itu RHS-nya 6, dengan X1 3, maka 6/3 2. Maka si baris kuncinya adalah nilai yang paling kecil positif, yaitu adalah 6/3 2. Maka ini akan dijadikan dengan baris kunci. Setelah kita ketahui baris kunci dan kolom kunci, maka kita akan ketemu dengan unsur kunci. Unsur kunci ini merupakan
perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci, maka nilainya adalah 3 di baris 3 aksen dan kolom X1. Kemudian kita akan menjadikan si unsur kunci ini menjadi 1, dan nilai lain yang sekolom dengan dia harus menjadi 0. Maka kita akan gunakan juga seperti yang tadi, yaitu operasi baris elementer yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam matriks. Kemudian di sini B3 double aksen harus menjadi 1, karena tadi 3, maka kita kalikan dengan konstanta 1/3 menjadi 1. Kemudian untuk B0 double aksen ini harus menjadi 0, tadi B0 aksennya adalah min 3, maka kita bantu dengan baris 3 double aksen, yaitu ditambah 3B3 double aksen, maka hasilnya akan 0. Kemudian B1 double aksen, B1 aksennya tadi adalah 1, maka kita bantu dengan B3 double aksen yang nilainya 1 dengan dikalikan dengan negatif, maka 1 min 1 sama dengan 0. Untuk B2 double aksen, B2 aksennya tadi adalah 0, maka kita bantu dengan B3 double aksen dikalikan 0 agar hasilnya juga 0. Nah, setelah kita tahu operasi baris elementernya, kita gunakan rumus ini dengan yang sebaris dengan dia. Nanti kita akan tampilkan hasilnya di tabel 3. Nah, setelah kita tadi lakukan operasi baris elementer, maka nanti hasilnya akan seperti di tabel 3 ini. Kita lihat nih, basisnya nilai yang 1 dan nilainya 0 itu basis B0 double aksen itu adalah Z. Kemudian untuk B1 double aksen yang nilainya 1 dan selainnya adalah 0, kita lihat ada di E1. Kemudian B2 double aksen untuk yang nilainya 1 dan nilainya 0, maka nilainya adalah X1. Dan yang ada di B3 double aksen, yang nilainya 1 dan selainnya 0 adalah nilai dari X1. Maka sudah kita ketahui nih, X1-nya berapa, X2-nya berapa, dan juga maksimumnya atau Z-nya berapa. Maka kita sudah selesailah penyelesaian dari kasus ini untuk mengetahui berapa nilai maksimum agar pencapaian kita optimal. Nah, maka kita lihat dari X1-nya sama dengan 2. Maka dari persoalan berapa unit produk A yang harus dikirim Bumira untuk setiap perjalanan untuk mendapatkan keuntungan maksimal, maka nilainya adalah 2. Kemudian untuk produk B, yaitu X2, berapa produk B yang harus dikirim Bumira setiap perjalanan untuk mendapatkan keuntungan maksimal, maka nilainya adalah 6. Dan juga untuk Z, yaitu untuk persoalan berapa besar keuntungan maksimal yang dapat diperoleh, maka nilainya adalah Z maximize, yaitu nilainya adalah 36. Karena tadi kita sederhanakan di awal fungsinya, maka kita akan dikalikan 1000. Karena tadi bagi 1000, maka sekarang dikali 1000. Maka hasil dari keuntungan maksimal dari Bumira ini adalah 36.000. Nah, di sini kita masuk ke soal yang pertama, yaitu Google Colab-nya. Di sini kita akan mengimpor pustaka yang kita butuhkan. Yang pertama itu dari from skype.optimize kita import ke linproc. Nah, di sini kita bertujuan untuk mencari koefisien untuk fungsi objektifnya, di mana dengan fungsi objektif yang kita punya yaitu memaksimalkan Z, yaitu rumusnya 3000 kali X1 tambah 5000 X2. Namun linproc ini tidak hanya meminimalkan fungsi, jadi kita masukkan nilai negatif, di mana dengan C-nya yaitu min 3000 dan min 5000. Nah, itu untuk koefisien X1 dan X2. Nah, di sini kita memiliki batasan yang dimana X1-nya lebih kecil dari 4 untuk produk A, X2 lebih kecil dari 6 untuk produk B, dan X1 tambah X2 itu harus lebih kecil dari 18. Nah, itu total kapasitas kendaraan. Nah, di sini kita punya A, yaitu 1,0, yang dimana ini adalah batasan X1 yang lebih kecil dari 4. Kemudian ada 0,2 untuk batasan X2 yang lebih kecil dari 12. Kemudian ada 3,2 atau 0,2 itu untuk batasan X1 plus X2 harus lebih kecil dari 18. Nah, di sini kita punya batasan RHS atau right hand side, yang dimana kita punya B-nya sama dengan 4, 12, 18. Nah, ini adalah batasan kapasitas produk dan kendaraan yang kita punya. Nah, dimana pembatasan non negatif ini untuk X1 dan X2 adalah X0 bonds sama dengan 0,0. Nah, itu untuk X1 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita punya X1 bonds untuk 0,0, itu untuk X2 yang lebih besar dari 0. Nah, di sini kita akan menjalankan program linear menggunakan linproc-nya, di mana hasilnya akan adalah result sama dengan linproc dengan C A, UB sama dengan A, B, UB sama dengan B, yaitu bonds atau yang kita dapat tadi X0 bonds, X1 bonds. Nah, itu dengan metode simplex. Nah, kemudian kita akan menampilkan hasilnya dengan membuat rumus if result sukses sama dengan print F jumlah produk A atau X1 dengan hasilnya dari tadi result X0 sama dengan 2F. Nah, kemudian kita print lagi F sama dengan jumlah produk B yaitu atau X2 dengan hasil result X1 sama dengan 2F. Kemudian kita akan print F keuntungan maksimal RP dengan hasil result fun min 1 sampai titik min 2F. Atau jika tidak ada, maka di print tidak ada solusi optimal. Nah, pada rumus Google Colab ini kita dapat jumlah produk A atau X1-nya yang optimal adalah 2 dan jumlah produk B atau X2 yang optimal adalah 6. Nah, di sini kita menerima keuntungan maksimalnya adalah 36.000. Nah, sekian adalah hasil atau rumus Google Colab yang kami dapat untuk soal pertama.
Lalu ada soal berikutnya yaitu kasus 2. Di sini kasus 2 memiliki soal yaitu sebuah perusahaan distribusi memiliki dua jenis produk unggulan yang akan disimpan di gudang sebelum didistribusikan, yaitu produk A dan produk B. Perusahaan ingin memaksimalkan profit dengan menyusun rencana penyimpanan kedua produk ini. Profit dari setiap produk A adalah 70 satuan nilai dan profit dari setiap produk B adalah 50 satuan nilai. Namun, perusahaan memiliki keterbatasan ruang gudang dan kapasitas penyimpanan yang harus dipenuhi. Dua batasan utama adalah yang pertama, ruang penyimpanan di total di gudang. Setiap unit produk A memerlukan 4 satuan ruang, sedangkan setiap unit produk B memerlukan 3 satuan ruang. Total satuan ruang yang tersedia di gudang untuk kedua produk tidak boleh lebih dari 240 ruang. Lalu batasan yang kedua adalah kapasitas penanganan barang yang oleh tim distribusi, yaitu setiap unit produk A membutuhkan 2 satuan tenaga kerja dan setiap unit produk B membutuhkan 1 satuan tenaga kerja. Kapasitas tim distribusi yang tersedia adalah 100 satuan tenaga kerja. Jadi pertanyaannya adalah berapa banyak produk A atau yang disebut dengan X1 dan B disebut dengan X2 yang harus disimpan di gudang agar perusahaan dapat memaksimalkan profit. Nah, jadi di slide yang ini kita akan mendefinisikan yang pertama adalah variabel keputusannya dengan X1 yaitu jumlah unit produk A yang akan disimpan di gudang dan X2 adalah jumlah unit produk B yang akan disimpan di gudang dengan fungsi tujuannya yaitu untuk memaksimalkan Z sama dengan 70 X1 ditambah 50 X2 dengan pembatas-pembatasnya yaitu 4X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 240. Itu adalah batasan ruang penyimpanan. Lalu ada 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 100, itu untuk batasan tenaga kerja, di mana X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita akan mengubah bentuknya menjadi bentuk kanonik, di mana bentuk kanonik ini kita bisa menambahkan S1 dan S2-nya. Di persamaan 4X1 tambah 3X2 tambah S1 sama dengan 240, 2S1 ditambah X2 tambah X2 tambah S2 sama dengan 100, di mana Z dikurang 70 X1 dikurang 50 X2 Lalu selanjutnya kita akan menyelesaikan kasusnya dengan menggunakan tabel, yang dimana tadi ada fungsi tujuan yaitu Z dikurang 70X1 kurang 50X2 sama dengan 0. Lalu kita membuat tabel simplex awalnya yang terdiri dari basis X1, X2, S1, S2, dan juga RHS, serta rasionya, yang dimana untuk B0, B1 sama B2, Z-nya itu 1, X1-nya sama dengan minus 70, X2 sama dengan minus 50, selebihnya adalah 0. Untuk B1 atau baris yang pertama, basisnya 1, Z-nya itu 0, X1-nya yaitu 4, X2-nya adalah 0, S1-nya adalah 1, S2-nya adalah 0, dan juga RHS-nya adalah 240 atau sama dengan 240. Rasionya itu bisa didapat dari 240, rasionya itu nanti kita selesaikan. Lalu yang berikutnya baris kedua yaitu ada Z-nya 0, X1-nya ada 2, X2-nya adalah 1, lalu S1-nya adalah 0 karena persamaannya tadi adalah 2X1 ditambah X2 tambah S2. Jadi S1-nya 0, S2-nya adalah 2 dan RHS-nya itu sama dengan yaitu 100. Nah, di sini kemudian kita akan mencari rasionya. Rasionya itu RHS dibagi kolom yang dimana kita pilih, yaitu tadi kan fungsinya adalah memaksimalkan, jadi kita pilih kolom negatif terbesar di bagian Z, yaitu dimana adalah X1 dengan nilai minus 70. Nah, jadi kita memilih bagian yang itu, dimana RHS dibagi dengan kolom X1 tersebut. Jadi 240 dibagi 4 memiliki hasil yaitu 60, lalu 100 dibagi 2 memiliki hasil yaitu 50, dan seterusnya. Nah, lalu berikutnya kita melakukan langkah yang ketiga yaitu iterasi simplex yang pertama. Nah, jadi di iterasi simplex yang pertama ini, kita kan sudah memilih tadi kolom X1 dengan nilai yang minus 70 sebagai kolom pivotnya. Nah, kemudian tadi kita udah menentukan rasionya dari RHS dibagi dengan pivot yang sudah ditentukan tadi. Nah, jadi tadi kan ada di antara 60 dan 50, yang paling kecil adalah nilai 50. Jadi baris pivotnya adalah baris kedua dengan elemen yang ada di X1. Lalu di sini kita akan melakukan eliminasi dari kolom pivotnya. Kita melakukan OBE untuk membuat semua elemen-elemen itu
elemen-elemen yang di atas dan di bawah dari pivot tersebut adalah 0. Jadi selain pivot tadi itu menjadi 0 seperti itu. Jadi kayak baris yang pertama yaitu bagian S1 itu, jadi B1 itu sama dengan baris 1 dikurang 4 kali di baris 2. Maka dapat hasilnya baris Z itu, sedangkan baris Z itu adalah baris Z ditambah 70 dikali baris 2. Lalu dari situ akan didapat penyelesaian dari iterasi yang pertama. Baris kedua yaitu X1, 50 bagi 0,5 sama dengan 100. Maka pivot yang kita tentukan dari baris yang pertama itu dengan elemen pivot pada X kedua. Lalu kita membuat garis tabelnya. Yang kelima adalah interpretasi hasil. Jadi dari RHS-nya yang paling kecil adalah nilai X1 yang dimana dia adalah 30 dan X2 adalah 40. Nah, profit maksimumnya itu ada di bagian Z-nya sama dengan 4100.